Kalau saya ingin bocorkan sesuatu, banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Sebagaimana Kang Deddy Mulyadi adalah makhluk hidup di karir kepemimpinan sebelum menjadi gubernur Jawa Barat. Banyak sekali rintangan dan cobaan yang beliau alami. Di antaranya adalah Ambu Ane, seorang yang kali pertama menjadi ujian bagi Kang Deddy Mulyadi karena KDM waktu itu harus digugat cerai. Mungkin saya keliru ketika mengatakan harus, tapi memang kenyataannya adalah gugatan cerai tiba dari istri KDM waktu itu kepada Kang Deddy Mulyadi, yang kita tidak perlu untuk kemudian mengulik lebih dalam tentang hubungan pribadi mereka, walaupun ya mungkin masyarakat atau siapapun bisa mengulik, tetapi saya kira itu tidak perlu. Tapi kita bahas dari bagaimana efek politik yang dialami oleh Ambu Ane pada akhirnya pilihan itu merugikan dirinya. Sementara Kang Deddy Mulyadi sekarang lebih menyala. Orang Korea datang memberikan apresiasi, kemudian dari kedubes Inggris pun datang mewacanakan tentang kerjasama, dan sekarang Jawa Barat kembali menjadi sorotan karena dulu KDM membuat gebrakan-gebrakan penertiban terhadap bangli-bangli yang ada di pinggiran sungai, dan sekarang seperti yang teman-teman lihat, jalanan KDM sulap dari ujung timur Jawa Barat ke ujung barat Jawa Barat, jalanan bak sirkuit Mandalika. Siapa yang bakal menyangka dulu ketika Kang Deddy Mulyadi menertibkan jalan Perung Panjang, menertibkan bangli-bangli di sungai, KDM begitu banyak mendapatkan tekanan-tekanan dari ormas-ormas atau dari LSM-LSM, dan diantaranya adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang setelah jalan-jalan itu bagus, mana orang-orang itu? Inilah kisah Deddy Mulyadi. Coba kita lihat dulu beberapa tayangan di sini yang akan saya tampilkan. Kang Deddy Mulyadi sempat digugat cerai oleh Ambu Ane, sampai kemudian Jawa Barat menjadi daerah yang menjadi pusat dan menjadi mercusuar provinsi di Indonesia. Para pengamat politik menyebut KDM sebagai gubernur Indonesia. Jawa Barat aja dulu deh sekarang. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Silakan. Yang udah jelas siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama, bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali, hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS.
atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar, Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah, Pak. Kalau itu sudah harus yakin, Pak. Karena Jawa Barat loh, Pak. Jawa paling barat, Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah. Kalau ingin peningkatan produksi, dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini, mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung, Pak, dikelola oleh petani, Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca, karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh provinsi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Cukup. Cukup? Cukup, Bapak Presiden. Cukup? Kasihan Kalimantan Tengah belum bisa teknologinya. Baik, kalau begitu. Ada tambahan, Pak. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih dari para petani, Pak. Di Jawa Barat, terutama daerah Subang dan Kerawang, Pak, 6.500 tuh basah, Pak. Bukan kering, jadi diterima di sawah, karena saya yang jual, Pak. Jadi 6.500 tuh basah, di sawah dibelinya langsung, Pak, dan langsung diantar ke Bulog, Pak. Jadi bukan kering, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada Bulog. Terima kasih kepada penyuluh-penyuluh pertanian. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, apa namanya tuh anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada apa ya, KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan
waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa apa ya, sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya, kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah gitu, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini pun. Mas, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Halo guys. Mas, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Halo guys. Alhamdulillah jalannya bagus, anak-anak senang. Makasih Pak Dedi. Pajaknya tidak naik tapi jalannya mulus, daripada pajaknya naik tapi jalannya tidak mulus. Baik, itulah tayangan-tayangan yang teman-teman semua pemirsa bisa saksikan. Bagaimana perjalanan-perjalanan hiruk pikuk naik turun KDM, kepedihan dan bagaimana ketabahan KDM mendapatkan begitu banyak cercaan sehingga kita bisa melihat sekarang Jawa Barat dalam kepemimpinan Deddy Mulyadi mendapatkan predikat A atau grade-nya sangat jauh dengan provinsi-provinsi lain. Tetangga barat Jawa Barat ada daerah Banten. Mana gubernurnya? Hei, mana gubernur Banten? Naon gawean sia? Walaupun sekarang rupanya sudah agak berbenah. Jalan-jalan Banten rupanya sekarang sudah banyak yang diperbaiki. Tetapi itu masih jauh dari kata cukup. Nanti kita akan spill, tapi kita pelan-pelan teman-teman. Makanya ikuti saya akan bocorkan hal-hal yang mungkin terselip di benak hati teman-teman, hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh teman-teman, tetapi itu ada di sekitar kita. Tetangga timur Jawa Barat, ada Jawa Tengah. Hei Bapak Ahmad Lutfi, Anda menaikkan pajak, tetapi kenapa Anda hanya bisa menambal jalan-jalan yang ada di Jawa Tengah? Sementara tempo lalu kita melihat anggaran yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah kepada ormas-ormas yang ada di Jawa Tengah secara keseluruhan bernilai ratusan miliar, 100 sekian puluh miliar. Itu sangat-sangat kelewatan, tidak sesuai dengan bagaimana fasilitas umum yang paling basically, yang paling elementer, yang paling mendasar, yang paling pokok. Baik, terima kasih telah mengikuti saya.